Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu dalam perlindungannya, selalu dalam rahmatnya, dan selalu tercapai apa yang dicita dan cintakan tentunya ya, amin. Masih bersama aku di channel reading, pembacaan secara umum, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Terima kasih sudah klik video ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Ambil yang manfaat, yang manfaat buang aja. Ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Karena ini ditarik secara acak ya. Oke. Kamu nggak bisa nolak atau menghindari. Ini yang akan jadi bagian kamu buat kamu sebentar lagi. Akan ada bagian kamu dalam kehidupan ini, dalam perjalanan ini ya, terutama perjalanan asmara. Dan ini adalah bagian kamu nanti, buat kamu ya, sebentar lagi. Udah waktunya, udah waktunya jadi bagian kamu. Mungkin kemarin-kemarin kamu ngerasa keinginan kamu nggak seperti harapan kamu, kenyataan nggak seperti apa yang jadi harapan kamu, terutama dalam hubungan, menjalin hubungan apapun itu. Kamu inginnya itu ya harmonis ya, tapi itu nggak kamu dapatkan. Inginnya kamu tuh disayang, dicinta sama dia, itu nggak sepenuhnya kamu dapat. Kamu ingin sukses ya tahun ini, pengen lulus kuliah itu sarjana 1, sarjana 2 atau apapun itu. Tapi ternyata belum. Ya. Awalnya tuh seperti itu. Kemarin ini masih kemarin ya. Kemarin. Enggak menjadi sebuah harapan kamu, enggak menjadi sebuah kenyataan. Di tahun kemarin ya, kita ambil tahun kemarin aja. Semuanya itu tidak sesuai dengan hati, dengan keinginan kamu ya. Kamu masih lajang, kamu masih sendiri, padahal sudah berdoa terus. Kamu gak ada mendapat pacar yang serak, yang pas, yang betul-betul bisa mengerti kamu, atau betul-betul yang bisa membimbing kamu, atau kamu gak dapat pasangan yang, maksudnya pacar ya, kalau pasangan itu nanti dulu dibahasnya. Ya, kamu nggak dapat yang seperti kamu inginkan gitu. Akhirnya kamu kembali sendiri aja lah gitu. Ternyata pacaran nggak seenak seperti orang cerita, atau menikah nggak seenak orang cerita. Ya, di sini lebih baik kamu mengambil sebuah keputusan untuk sudah sendiri gitu, tentang kegagalan yang kemarin terjadi itu memang betul-betul menjadikan sebuah pembelajaran buat kamu, sehingga lebih ke hati-hati dan akhirnya mengisolasi diri. Saking hati-hati ini gitu, mengisolasi diri. Dan itu memang versi yang bijaksana. Padahal dilihat ini kamu nggak jelek-jelek amat ya. Ya kalau maskulin ya ganteng, kalau feminim ya cantik gitu. Pintar iya, rajin ibadah insya Allah gitu kan. Terus bijaksana gitu, seperti itu, dewasa ya gitu. Tapi belum sampai seperti yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Tapi dalam kesendirian ini kamu memang betul-betul kayak dalam ketermenungan ini ya, kamu benar-benar ingin melakukan sebuah upaya untuk lebih baik daripada yang kemarin ya, termasuk dalam hubungan, dalam bisnis, dalam apapun itu. Yang terpenting positif ya. Ya, ternyata selama ini kamu merasakan seperti itu gitu ya. Kamu ingin merubah menjadi lebih baik, misalkan rumah tangga yang bahagia, misalkan agar perekonomian yang berlimpah barokah pastinya ya kan. Kesehatan ya seperti itu juga. Kalau kamu mendapatkan pacar yang memang betul-betul tulus dan cinta sama kamu ya, dan sayang sama kamu. Ini perubahan yang kamu inginkan, seperti itu. Banyak perbaikan yang akan kamu lakukan atau kamu usahakan saat ini
di dalam kesendirian. Bukan hanya sebatas nafsu aja, karena kamu sekarang udah mulai dewasa mungkin ya. Umur kamu udah banyak tapi dewasa belum. Kenapa? Dewasa itu nggak tergantung umur sih. Ada juga yang memang umurnya masih kecil tapi sudah pemikirannya itu sudah seperti layaknya orang gede gitu. Misalkan kamu umurnya ada yang umurnya 18 11 tahun gitu. Tapi pemikirannya gaya pemikirannya itu udah lebih dari orang yang umurnya sudah 26, 27 dan ke atas gitu dan seterusnya. Ya, karena dewasa itu tidak terbentuk dari umur, tapi dari situasi kondisi seperti itu. Ya. Di sini kamu akhirnya dalam kesendirian itu melakukan sebuah perbaikan, ingin melakukan sebuah perbaikan, ingin menjadi lebih baik dan lebih baik diantaranya ya kalau bisa tidak sekedar lebih baik tapi sangat baik gitu ya kan. Semua harapan orang kan begitu. Tapi ini adalah kamu nggak bisa nolak ya, atau menghindari. Ini yang akan terjadi ya, atau akan jadi bagian kamu buat kamu sebentar lagi. Akan ada apa di tahun ini? Masalahnya kemarin kan kamu di tahun kemarin selalu gagal, nggak seperti yang kamu harapkan gitu. Kita akan lihat untuk tahun ini apa yang akan terjadi untuk kamu, atau bagiankah kamu, apa bagian kamu di tahun ini. Dicintai, merindukan. Dicintai dan kamu merindukan, antara ada yang mencintai kamu tapi kamu juga merindukan, jadi kayak gayung bersambut gitu, merindukan dan dirindukan, atau mencintai dan dicintai ya. Yang awalnya kemarin kamu ragu-ragu sama ini ya, seseorang ini ya, kamu nggak bisa menghindar bahwasanya dia itu benar-benar merindukan kamu dan dia menghapus keraguannya. Semoga kamu juga seperti itu, menghapus keraguannya yang ada di pikiran kamu untuk seperti hal yang sama. Karena kamu janji di sini ingin melakukan sebuah perubahan. Akhirnya kamu mempunyai trik atau strategi atau lebih ke perbaikan, nggak seperti kemarin lagi gitu. Karena di sini terbentuk lebih dewasa ya, karena kamu sudah mulai memahami tentang hukum alam, tentang perjalanan kehidupan, di mana kamu di sini ya, di atas ini banyak pembelajaran yang sudah kamu dapatkan gitu ya. Dan kemudian mencoba untuk memberanikan diri dari keraguan dari seseorang yang ada di dekat kamu ini nanti, dan kamu nggak bisa menolak bahwa dia merindukan kamu dan mencintai kamu. Begitupun sebaliknya ya, kamu nggak bisa nolak atau menghindari ya. Ini yang akan jadi bagianmu ya, buat kamu sebentar lagi, buat kamu sebentar lagi yang akan kamu hadapi, dan kamu tidak bisa menghindari ini gitu ya. Paham ya? Oke. Judulnya muter-muter ya, Andes. Begitu yang terjadi. Begitu yang terjadi ya, setelah kamu sekian lama ya kan dalam terpurukan, atau dalam kekecewaan ya kan, atau dalam ketidakpastian, atau enggak seperti yang kamu harapkan. Mudah-mudahan saat ini ya, ini akan menjadi bagian kamu, dan bagian kamu yang terbaik yang sebentar lagi akan datang untuk kamu. Semoga menjadi lebih baik ya. Karena kenapa? Di sini dia, seseorang atau kamu atau dia itu ada yang ditinggalkan dan meninggalkan. Jadi dia ditinggalkan atau dia yang meninggalkan, atau kamu yang ditinggalkan atau kamu yang meninggalkan. Intinya dalam posisi sama ya. Dan di sini terlihatnya memang dia juga lagi mencari cinta ya, mencari cinta. Jadi kayaknya ini problemnya, circle-nya tuh sama, di circle yang sama-sama tidak seperti yang diharapkan, sama-sama seperti dalam
apa ya, sesuatu perjalanan yang sama gitu. Jadi circle-nya tuh sama gitu. Kamu sama dia itu sama-sama, dan kemudian dia itu sebetulnya juga ragu-ragu untuk memberikan atau menawarkan perasaan cinta ke yang lain lagi. Ini usianya nanti lebih muda dari kamu ya. Karena orang ini mengalami sebuah sesuatu hal ya. Ini kamu bisa dia ya, letakkan energi kamu. Yang pasti orang ini juga mengalami sesuatu yang tidak seperti dia inginkan. Di saat dia tulus, dia ditinggalkan, atau di saat dia berharap hubungan itu baik-baik saja, ternyata tidak baik-baik saja, seperti itu ya. Dan dia sendiri juga menginginkan sebuah perubahan, di mana dia ingin menjadi lebih baik ke depannya dalam menjalin sebuah hubungan gitu ya. Dan dia saat ini mungkin kamu harus bisa meyakinkan, atau dia yang akan meyakinkan kamu. Di sini nanti pun akan seperti apa ya, saling terkoneksi, karena saat ini dia juga dalam proses penyembuhan. Nanti satu sama lain terlihatnya di sini nanti akan saling mensupport, akan saling meyakinkan, akan saling membangun kembali gitu ya keterpurukan kalian, dengan cara kalian berdua itu untuk saling melengkapi, seperti itu. Ini yang akan terjadi ya, karena dia sendiri dalam proses penyembuhan. Kamu sendiri mungkin ya sudah lama mungkin terjadi perpisahan, atau memang terjadi kekecewaan atau keterpurukan, tetapi kamu juga masih dalam tahap healing, karena belum bisa move on ya, belum bisa menjalankan hidup kedepannya setelah kejadian itu gitu, yang terlihat seperti itu. Tetapi nanti kamu dipertemukan ya, di saat kamu dalam keadaan seperti itu, sebentar lagi akan dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar nanti akan saling ya. Karena sayang sendiri itu orang yang selalu ada untuk kita. Sayang itu orang yang selalu memahami kita ya, seperti itu. Termasuk kamu, kalau kamu sayang sama dia ya kamu harus memahami dia gitu. Sayang itu saling memahami, sayang itu saling mengerti, sayang itu saling memaafkan ya. Seperti itu yang aku lihat gitu. Oke ya. Sekarang kita akan lihat kembali tentang pesan buat tebaran kartu ini ya. Kita akan ambil kartunya. Ada yang melihat caramu memperlakukan orang-orang di dekatmu ya. Kamu sangat penyayang. Kamu sangat penyayang. Dan terlihatnya juga di mata mereka ya, itu kamu itu orang yang bisa diandalkan. Ada loh yang akhir-akhir ini ngeliatin kamu atau melihat caramu ini, yang akhirnya ingin menjadikan kamu pasangan hidup. Tetapi tetap harus ditelusuri dulu, dipertimbangkan dulu, dia itu ada pasangan enggak, lajang atau sudah ada pasangan ya kan. Tidak boleh serta-merta menerima aja karena dia tampan atau ganteng atau apapun itu, sekalipun dia terpesona oleh kamu. Mulailah enjoy dengan hidupmu dan bersyukurlah banyak ya, yang membuat orang akan tertarik dan penasaran dengan sebahagia apa sih kamu gitu sekarang ini gitu. Kok kamu happy gitu, seperti gak ada beban, lebih ke positif ya, energi kamu positif gitu, membuat mereka itu penasaran gitu. Itu yang kamu harus lakukan. Jadi jangan kita mengembangkan energi negatif, tapi kembangkan energi positif. Sekalipun kita dalam keadaan keterpurukan, kalau bisa ya kita tetap positive thinking. Ada balance ya, atau membuat batasan ya. Kamu ramah ya, baik, tapi kamu bisa jaga jarak bagi mereka yang suka drama atau problematis. Jadi hati-hati. Dan di sini kamu sepertinya dengan pengalaman masa lalu, kamu lebih paham, memahami orang mana yang suka drama, mana yang tidak. Dan keramahan kamu itu, tetapi ingat ya, keramahan kamu itu keramahan yang berkelas gitu ya, dimana kamu bisa jaga jarak gitu, walaupun ramah, walaupun baik seperti itu, tapi tidak serta-merta terus
kamu seperti kesana kayak orang murahan gitu, enggak, tapi kamu lebih berkelas karena di sini kamu bisa menjaga jarak, ya kan, dimana yang orang suka drama mana yang tidak, kamu sudah bisa memilah-milah karena pengalaman-pengalaman masa lalu ya. Sebetulnya pengalaman-pengalaman itu didapat dari perjalanan kita sebelumnya atau kegagalan-kegagalan kita, karena kegagalan itu sebetulnya keberhasilan yang tertunda ya, dan dari kegagalan itu kita bisa memperbaiki supaya nanti lebih ke arah sukses, tidak gagal lagi kayak gitu. Kamu ini punya hati nurani ya, boleh sebagai penyayang penuh cinta kasih, tetapi sepertinya kamu masih dengan logika ya, pakai logika. Walaupun penyayang penuh cinta kasih, tetapi kamu pasti pakai logikanya. Ini di sini kamu lebih ke nilai plus lagi ya, tidak bodoh gitu kan. Kadang-kadang ada yang orang bukan orang ini ya, penyayang cinta, tetapi ternyata itu kepolosan atau kebodohan ya. Tapi di sini tidak, kamu tetap masih memakai logika. Cinta ya cinta, tapi nggak boleh bucin. Membantu ya membantu, tidak, tapi tidak berlebihan, ada batasnya seperti itu. Yang kamu lakukan terhadap siapapun, tidak cuma terhadap dia, tetapi sepertinya kamu masih bisa pakai logika ya, dan memakai yang realistis saja. Karena kamu paham ya, jadi yang realistis juga ya, mana yang ditakdirkan untukmu ya, dan mana yang tidak, ya sudah gitu kan. Yang realistis juga itu sebenarnya ya kan, seperti itu. Nah mungkin karena semua itu terbentuk karena kamu juga sudah ada pendewasaan diri gitu ya, pendewasaan diri seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya pengalaman ya kan, seperti itu. Kamu orangnya bisa cuek, bisa ramah ya, bisa cool, dan bisa hot atau dingin atau panas ya. Buat mereka yang ini semua itu bisa buat mereka panas dingin. Seorang kamu itu, seorang kamu ya kan, seperti itu ya. Oke. Jadi apapun itu ya, ya kan, memang harus kita itu menggunakan logika ya kan, harus realistis, tidak hanya mengutamakan hawa nafsu, harus banyak pertimbangan ya, harus banyak mengontrol diri ya, pikiran, hati ya kan. Cinta itu anugerah gitu, tapi jangan sampai kita ini terpuruk hanya karena tanpa menggunakan logika, hanya menggunakan perasaan saja. Itu kadang-kadang kita juga bisa terpuruk ya kan, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya, kita akan lihat penegasannya. Kamu gak bisa nolak atau menghindarinya. Ini yang akan terjadi atau akan jadi bagian kamu ya, buat kamu sebentar lagi ya. Ada perjuangan, hidup itu butuh diperjuangkan, ada struggle di sini ya. Hidup itu butuh diperjuangkan, karena hidup itu perjuangan, hidup itu perjalanan. Hidup itu identik dengan usaha, tetapi harus didampingi doa. Dan hidup itu yang pasti pilihan. Hidup itu adalah perjuangan, harus diperjuangkan. Kita ingin apa, kita mau kemana, itu sebentuk usaha atau perjuangan atau berjuang ya. Apapun itu, ini penegasannya ya. Ada maskulin energi di sini, ada energi atau energi maskulin ya. Kekuatan atau kekuatan ya, yang terlihat ya, yang terhubung dengan sifat ambisi dan logika, yang secara struktur itu didekatkan dengan laki-laki. Nah ini ya, harus seperti itu, perjuangannya itu harus seperti itu. Ada kekuatan di mana ada kemauan, ada kekuatan, tapi jangan lupa untuk selalu melibatkan logika ya, terutama sang pemilik alam semesta juga lebih utama itu, mengutamakan ya.
tapi kita juga harus menggunakan logika. Jangan hanya perasaan saja ya, karena perasaan itu terlalu sentimental sih, lebih ke logika. Jadi kayak dikolaborasikan antara perasaan dan logika, menggunakan perasaan iya, logika juga harus ya, seperti itu ya. Karena nanti di sini akan terjadi yang namanya kemarahan, emosi negatif yang intens ya, yang mulai dari kejengkelan ringan hingga mengamuk. Ini nanti yang kamu akan rasakan kalau kamu nggak menggunakan yang disebut dengan logika dan perasaan, dan melibatkan dengan struggle seperti itu ya. Ada traits ya, atau bisa diartikan dengan kebenaran, nanti akan terlihat. Jadi kamu perasaan logika berjalan ya, berjuang itu pasti, karena ini adalah hidup. Nanti kebenaran akan terlihat, kamu bisa mengambil sebuah keputusan. Inilah bagian yang harus kamu lakukan, inilah bagian yang akan kamu dapatkan ya, buat kamu sebentar lagi. Pesan atau penegasan yang terakhir di sini adalah tentang forgiveness, tentang sebuah bisa diartikan memaafkan atau mengampuni terhadap diri sendiri, terutama terhadap orang lain terutama ya, itu khususnya pada diri sendiri, umumnya pada orang lain ya. Itu yang harus terjadi di hubungan atau di kehidupan ya, seperti itu. Jangan ada overthinking, aja ada dendam ya kan, pakai logika dan perasaan ya. Kita sebagai umat tuh nggak melulu benar gitu, tapi juga nggak melulu salah. Jadi mengampuni itu penting dalam kehidupan ya. Oke, selanjutnya oh ya, di sini terlihat ada energi Virgo ya, bertebaran di sini. Ada Aquarius, ada Capricorn, juga ada Scorpio, ada Pisces, dan ada Sagittarius. Itu bintang-bintang yang bertebaran di tebaran kartu ini, atau energi atau elemen yang tercurah di tebaran kartu ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap berjalan di dalam kebenaran ya. Tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tetap optimis, karena hidup ini perlu diperjuangkan, termasuk hubungan ya. Oke. Ada kesalahan milik Ganes, ada kebenaran yang sempurna Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau pengen personal reading, silakan personal reading, hubungi nomor Ganes ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin. Bye.